Shalom, apa kabarnya Bapak dan Ibu? Waduh, ini lemes sekali ini ya. Tadi kan udah didoain sama Ko Ferdinand sebagai WL ya, katanya kalau yang belum sarapan, didoakan diberikan kekuatan gitu ya. Berarti apa kabar Bapak dan Ibu semua? Luar biasa bersama Tuhan Yesus, amin. Nah, kenapa saya bilang apa kabar? Karena gak kerasa ya Bapak dan Ibu ya. Kita udah hampir di penghujung bulan Agustus, minggu keempat. Rasanya cepat sekali waktu berjalan, ya kan? Masalah demi masalah udah banyak yang kita lewati. Pertolongan demi pertolongan telah kita terima dari Tuhan. Ya kan? Betapa sempurnanya, betapa Dia menyertai saya dan juga setiap kita. Amin. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu semua, siang hari ini kembali kita satukan hati kita dan saya ajak kita semua untuk kita membuka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita sama-sama datang bilang ke Tuhan, ya Tuhan, aku mau dididik oleh firman-Mu. Ya Tuhan, aku mau menerima ajaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bentuk aku lewat firman-Mu. Karena firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana kita saat ini di hadapan Tuhan. Jadi kita gak mau lama-lama, boleh langsung ditampilin PowerPoint-nya. Terima kasih. Bapak dan Ibu semua, judul atau topik khotbah pada hari ini adalah sebuah pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, how are you? Physically, mentally, and spiritually. Nah Bapak dan Ibu semua, tadi kan saya nanya ya, apa kabar? Ya kan? Dan Bapak dan Ibu semua bilang bersama Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Semoga benar-benar ya itu gak cuman omongan doang ya. Karena gini Bapak dan Ibu, kita kalau udah gak lama gak ketemu orang misalnya, biasanya kita halo salaman gitu ya. Yang kita ngomong biasanya apa? Apa diem doang ketemu? Halo, apa kabar? Bener gak? Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Apa kabar Bro? Apa kabar sis? Asik. Apa kabar? Baik? Sehat? Ya kan? Semua bisa jawab seperti itu ya. Kadang-kadang kan mungkin ya sedikit-sedikit ada kayak basa-basi lah ya. Kalau udah ketemu orang nggak. Sis. Dan biasanya mungkin cuman sekedar tanya aja supaya basa-basi. Tapi Bapak dan Ibu semua, hari ini topik firman Tuhan saya ingin menanyakan, tapi gak cuman sebagai basa-basi, tapi benar-benar apa kabar Bapak dan Ibu? Bagaimana kabarmu? Baik secara fisik, secara mental, dan secara kerohanian. Kenapa ketiganya dibahas? Karena ketiganya sama-sama penting Bapak dan Ibu semua. Tuhan Yesus pun dalam masa hidupnya, Dia begitu memperhatikan kesehatan fisik orang-orang yang bertemu dengan Dia. Begitupun kesehatan mental orang-orang yang bertemu dengan Dia. Dan yang pastinya kesehatan secara rohani. Makanya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika bertemu orang yang sakit, disembuhkan. Baik secara fisik maupun mental. Nah tapi hari ini kita akan lebih fokus. Apa kabar kita? Bagaimana kabar kita secara kerohanianmu hari-hari ini? Spiritually, how are you? Bapak dan Ibu semua. Karena penting ya untuk kita sama-sama sadar, sama-sama kita pelajari diri masing-masing terlebih lagi dalam hal kerohanian. Dan hari ini kita akan lebih fokus terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Karena ini gereja Bapak dan Ibu ya. Kalau kita fokusnya fisik, nanti saya dikira seminar kesehatan. Saya bukan dokter Bapak dan Ibu. Oke, jadi kita hari ini akan fokus bagaimana secara kerohanianmu. Bagaimana kabar kerohanianmu hari-hari ini. Apakah engkau masih dekat dengan Tuhan? Apakah engkau masih intim dengan Tuhan? Hari-hari ini kita akan pelajari masing-masing. Makanya tadi saya bilang, saya ajak kita semua buka hati kita. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar dibentuk lewat firman Tuhan hari ini. Yang mau katakan amin? Bapak dan Ibu semua, kita hari ini akan belajar dari jemaat di kota Laodikia. Bagaimana dari mereka
terdapat banyak poin-poin yang bisa kita ambil dan jadi rema yang baru bagi setiap kita ya. Mari kita buka Alkitab kita dari multimedia, mungkin boleh dibantu. Dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 14, Bapak dan Ibu ayat 15 dan seterusnya. Oke, mari kita baca. Kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, 1, 2, dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtku. Bagaimana aku pun telah menang duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22 kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat yang percaya firman Tuhan. Katakan amin. Bapak dan Ibu semua, boleh kembali ke PowerPoint. Hari ini kita akan belajar dari teks Alkitab, yaitu bagaimana perkataan Tuhan terhadap jemaat di Laodikia. Saya percaya akan ada beberapa poin-poin yang jadi berkat bagi setiap kita ya. Jadi insight yang baru bagi setiap kita. Bagaimana dari jemaat di Laodikia ini kita bisa belajar banyak hal. Nah Bapak dan Ibu semua, kalau kita baca di kitab Wahyu, ada 7 jemaat di mana Tuhan memperkatakan firman-Nya. Nah, ada ke jemaat di Sardis, ya, ada kepada jemaat di Philadelphia dan sebagainya. Dan sesuatu yang cukup unik adalah surat kepada jemaat di Laodikia ini. Karena kalau surat Tuhan untuk jemaat yang lain tuh biasanya ada pujian ya. Aku tahu engkau bagaimana pekerjaanmu, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Misal ada kepada jemaat di Efesus, engkau dulu begitu menyala-nyala ya kan. Tetapi kepada jemaat di Laodikia gak ada satupun pujian, Bapak dan Ibu semua. Tadi kita udah baca ya bagaimana teksnya. Itu berisi banyak sekali teguran dari Tuhan, amarah dari Tuhan. Bagaimana kepada jemaat di Laodikia ini rasanya tuh kayak semua jelek gitu loh. Saking parahnya di hadapan Tuhan, makanya Tuhan berbicara sangat keras terhadap mereka. Dan hari ini kita akan pelajari satu persatu bagaimana ini bisa menjadi poin-poin yang menjadi berkat bagi setiap kita. Dan sekali lagi, ingat ya, pertanyaan tadi, how are you spiritually? Bagaimana keadaan rohanimu saat ini? Biar pertanyaan ini melekat di otak kita khususnya selama firman dibagikan ya Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk kita benar-benar memahami, kita perlu tahu dulu bagaimana keadaan atau latar belakang kota Laodikia. Nah Bapak dan Ibu semua, pada kala itu kota Laodikia ini adalah sebuah kota yang ramai. Nah, karena kotanya ramai, maka jadi pusat perdagangan yang dimana kotanya jadi kota yang maju gitu loh. Jadi banyak orang yang datang untuk berdagang, untuk jual beli, sehingga kota ini menjadi kota yang maju. Maju secara ekonomi, maju secara medis, dan ini kota Laodikia. Kesannya kayaknya bagus ya, bener gak? Kalau dilihat dari secara manusia, wih bagus ini, kotanya rame,
kotanya bisa buat berdagang, kotanya kaya, hebat secara medis. Tapi faktanya tadi kita lihat gak? Bagaimana Tuhan memperkatakan, kayaknya malah gak ada yang bagus gitu loh. Malah semuanya negatif. Nah, dari jemaat di Laodikia akan mengajarkan setiap kita. Bagaimana dari masalah-masalah mereka, yang dimana terdapat 3 masalah, kita akan pelajari. Karena siapa tahu kita mungkin saat ini berada di fase yang sama seperti jemaat di Laodikia. Makanya sekali lagi Bapak dan Ibu, saya bilang dengan segala kerendahan hati saya, yuk kita buka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk membentuk, mendidik setiap kita lewat firman-Nya. Siap belajar firman Tuhan? Yang pertama, ini yang paling terkenal nih Bapak dan Ibu, mengenai suam-suam kuku. Saya pernah bahas ya di sini ya, kalau ada yang ingat, bagaimana jemaat di Laodikia ini, mereka tinggal di sebuah kota yang dilewati oleh 2 lembah mata air. Yang pertama ada lembah Hierapolis, yang mana itu adalah lembah air panas. Juga ada lembah Kolose, yang dimana itu adalah air dingin. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus berbicara secara langsung to the point nih. Berdasarkan keadaan dan kondisi mereka. Di kotanya, keadaan mereka secara fisik gitu loh. Bagaimana kota Laodikia ini dilewati oleh 2 lembah mata air. Yang satu panas, yang satu dingin. Lalu kenapa kok jadi suam-suam kuku? Lalu kenapa kok jadi dimuntahkan? Gitu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Lembah Hierapolis yang air panas ini tuh bermanfaat. Bermanfaat untuk pengobatan, untuk terapi. Karena air panas ada manfaatnya gitu ya. Sedangkan lembah Kolose yang dimana adalah aliran air dingin, itu tuh manfaatnya menyegarkan untuk diminum. Oh enak minum air dingin gitu ya. Juga bisa bermanfaat untuk menyegarkan badan. Nah, artinya lembah air panas manfaatnya ada, lembah air dingin manfaatnya juga ada. Nah, masalahnya ketika air panas dari Hierapolis nyampe di kota Laodikia, itu kondisi airnya udah nggak sepanas itu, Bapak dan Ibu. Karena ada jaraknya, ya kan? Jadi nggak benar-benar panas. Mau buat pengobatan juga nggak maksimal. Mau buat terapi juga nggak maksimal. Sama halnya dengan lembah air dingin. Bagaimana ketika dari Kolose itu nyampe ke Laodikia, itu keadaannya udah nggak bagus airnya. Dinginnya juga udah gak maksimal. Rasanya tuh kayak air kaporit Bapak dan Ibu. Air kaporit biasanya kita temukan di mana? Kolam renang ya. Di sini siapa yang suka berenang? Gak ada. Semua suka baca firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu semua. Tapi pernah berenang dong. Ya kan? Pernah lah ya. Oh, gak pernah sih. Aduh kasihan juga nih ya. Kalau misal berenang tuh tiba-tiba suka kan mengambil napas. Aduh. Keminum dikit airnya. Ya kan? Atau di sini minum lagi berenang segini, glek gitu. Jangan ya Bapak dan Ibu ya. Itu air kaporit bukan untuk diminum. Nah, rasanya kalau misalnya kita keminum air kolam renang, rasanya gimana? Hah? Enak. Mual ya, rasanya enak ya kan? Kayak pahit, kayak pengen muntah. Nah, inilah perkataan Tuhan. Maksud Tuhan apa? Kalau hidupmu gak panas, kalau hidupmu gak dingin, kalau hidupmu gak bermanfaat buat Tuhan, kalau hidupmu gak sungguh-sungguh buat Tuhan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau hidupmu gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupmu gak dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memuntahkan kita dari mulutnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, coba kita cek diri masing-masing. Bagaimanakah keadaan kerohanianmu saat ini? How are you spiritually? Masih ada rasa panas gak? Atau udah dingin? Kita pasti semua di sini pernah mengalami ya, yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu rasanya, wah ketika merasakan semuanya pokoknya tentang Tuhan deh. Mau ada masalah, mau ada badai, apa-apa, tetap Tuhan. Ya kan? Cuman namanya kasih mula-mula tersebut, mungkin kita saat ini merasakan udah gak sepenuhnya lagi. Atau mungkin bahkan udah merasa kekeringan di dalam Tuhan. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing.
Masih enggak engkau jatuh cinta dengan Tuhan? Masih enggak engkau mengasihi Tuhan sepenuh hatimu? Masih enggak engkau mengasihi Tuhan sepenuh jiwa, akal budi, dan kekuatanmu? Masih enggak engkau ingat akan Tuhan? Ngomong-ngomong tentang jatuh cinta, nih Bapak dan Ibu ya. Tadi di ibadah pertama ada beberapa yang ditanyain. Saya pengen nanya nih, pasangan suami istri. Pasangan suami istri ada di mana sini? Ini, wah. Itu doa, itu namanya doa. Amin dong. Ntar dulu ya, ini pacar-pacaran, ntar dulu. Kita mau suami istri. Pak, suami istri sama ibunya? Ya, boleh saya tanya sedikit ya? Nah, Pak, Bu, kalau gembala kita kan diceritain ya, kalau dulu mami kejar-kejar papi gitu ya. Gara-gara ada utang katanya. Kalau Kotias Civina, ini yang main bahasa mau singer nih, dulu juga Civina kejar-kejar Kotias. Karena ada masalah ribut atau apa katanya. Terus tadi ada Om Samuel sama Tante Lia di belakang, kejar-kejaran juga katanya. Tapi saling kejar-kejaran kayak Tom and Jerry katanya. Wah. Jadi semua masing-masing berbeda-beda ya. Nah, saya pengen tahu Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu ini, dulu siapa yang kejar-kejar Pak? Bapak yang kejar-kejar atau Ibu yang kejar-kejar? Atau kejar-kejaran juga? Wah, ini tunjuk-tunjukkan. Ya mungkin dua-dua saling mengejar lah ya, saling jatuh cinta ya. Wah mantap. Saya pengen tahu dong Pak, dulu awal-awal jatuh cinta itu karena apa Pak? Kira-kira ibunya jatuh cinta pada pandangan pertama, asik. Atau misalnya ini ibunya baik, ngomongnya lemah lembut sekali. Atau gimana Pak? Boleh tahu nggak? Baik ya, wah berarti ibunya baik nih. Kalau ibu sebaliknya jatuh cinta kepada bapak karena apa tuh Bu? Perhatian, wah perhatian udah makan belum gitu ya. Mantap, itu tepuk tangan dong buat bapak dan ibu. Pastinya dari hal-hal itu menjadi modal ya, menjadi dasar untuk sebuah percintaan yang membawa ke arah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu semua, tadi kan ada alasannya. Karena ibu ini baik buat saya, bapak ini perhatian buat saya. Makanya mereka jadi jatuh cinta. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu semua, kalau kita dengan Tuhan, berapa banyak alasan untuk kita jatuh cinta dengan Tuhan? Mau ngomong baik, Tuhan paling baik. Benar gak? Mau ngomong dikasihi, kasih Tuhan paling sempurna. Kalau mau ngomong ditolongin, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Ngomongin kesetiaan, kasih setia Tuhan gak pernah habis-habis ya. Berarti banyak gak alasan untuk kita jatuh cinta dengan Tuhan? Walaupun sejatinya engkau gak perlu memerlukan alasan sedikit pun untuk mengasihi Tuhan. Karena Dia telah begitu baik bagi setiap kita. Karena Dia adalah Tuhan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Tapi seringkali manusia butuh alasan untuk mengasihi seseorang, apalagi Tuhan. Tapi it's okay. Yang penting tujuan akhirnya kita benar-benar mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Nah, Bapak dan Ibu semua, sekarang coba tanyakan kepada dirimu masing-masing. Masih enggak ya saya mengasihi Tuhan sepenuhnya? Masih enggak ya saya mengalami kasih mula-mula dalam Tuhan? Masih enggak ya saya jatuh cinta dengan Tuhan saya? Yang tahu cuman kita dan Tuhan. Saya di sini hanya menyampaikan, apakah hidupmu masih mengalami kasih mula-mula dalam Tuhan? Atau engkau sudah jauh dari Tuhan? Atau terkadang bahkan engkau sudah lupa dengan Tuhan? Jangan sampai kita jadi jemaat di Laodikia. Kita dimuntahkan karena kita suam-suam kuku. Bapak dan Ibu semua, beberapa minggu terakhir ini di youth kita ada Caca yang sharing, ada Ica sharing di youth. Mereka berbicara bagaimana kita harus terhubung, selalu terhubung dengan Tuhan. Yang sudah lama, mungkin sudah jauh dari Tuhan, kita kembali lagi connect dengan Tuhan. Bahkan kemarin Caca ada istilahnya signal loss katanya. Kalau kita pakai HP itu suka nggak ada signal, kita harus carikan signal tersebut supaya bisa kembali terhubung. Bahkan firman Tuhan ini pernah saya bawain di youth. Jadi di youth tuh firman-firmannya
yang benar-benar serius Bapak dan Ibu ya. Mungkin sering kali kan dipikir ya, nih anak-anak kecil paling main-main aja lah di youth. Oh enggak. Bapak dan Ibu semua, saya bilang ke anak-anak, guys, kalian di sini jangan cari seru-seruan ya. Di sini bukan tempat untuk seru-seruan. Kalian kalau mau cari yang seru-seruan, di luar sana banyak yang lebih seru. Tapi di sini kita mendasari komunitas kita dengan Injil, dengan firman Tuhan. Karena kalau cuma seru-seruan, akan ada saatnya kita udah gak seru lagi. Akan ada saatnya engkau merasa bosan. Dan ketika engkau merasa gak seru lagi, engkau jauh dari Tuhan. Makanya komunitas anak muda kita mendasarinya dengan firman Tuhan, dengan Injil. Kenapa? Karena Injil, karena Tuhan tuh gak ada habisnya. Walaupun mungkin sekarang ini terlihat seperti ya anak-anaknya masih kecil semua. Tapi saya percaya kalau mereka menghidupi firman-firman tersebut, mereka diperlengkapi, mereka dibekali oleh firman-firman yang menjadi dasar kehidupan mereka. Pada waktunya Tuhan, mereka akan diangkat menjadi orang-orang yang besar di mata Tuhan. Bapak dan Ibu semua, makanya penting sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anakmu untuk ikut komunitas anak muda. Bukan karena saya pemimpinnya ya, bukan. Saya cuma alat Tuhan. Bukan karena kakak-kakak mentor yang ada, bukan. Bukan karena program-programnya, bukan. Tetapi karena komunitas ini menjadikan Tuhan sebagai dasar. Dan Tuhan yang turun tangan langsung menyertai komunitas anak muda di tempat ini. Dan saya percaya, sekali lagi, kalau anak-anak muda ini benar-benar menghidupi firman dalam kehidupan mereka, mereka menjadikan Tuhan firman-Nya sebagai dasar kehidupan mereka. Tuhan yang akan mengangkat mereka satu persatu menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan sorga. Makanya Bapak dan Ibu, tolong anak-anaknya dimentori, karena mereka juga gak bisa langsung dilepas aja begitu ya. Kita sebagai mentor-mentornya juga gak bisa selalu keep in touch 24 jam, 7 hari seminggu gitu ya. Karena kita pun juga punya masalah masing-masing. Kita ketemu juga cuma Sabtu dan Minggu gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu yang setiap hari bertemu, setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, tolong diarahkan, dimonitor. Kalau ada acara hari Sabtu ya gak apa-apa lah, sekali-sekali izin, ya kan. Tapi kalau misalnya ada setiap minggu ada acara ini itu, coba dipikirin. Mau gak anak-anakmu berharga di mata Tuhan? Mau gak anak-anakmu diperhatikan oleh Tuhan? Sekali lagi, bukan karena komunitasnya Bapak dan Ibu, bukan karena pemimpinnya, bukan karena saya, bukan karena kakak-kakaknya, tapi karena Tuhan yang menjadi dasar atas komunitas ini. Saya cuma menjadi alatnya Tuhan aja untuk menyampaikan. Selepasnya tinggal kita semua di hadapan Tuhan. Karena gini ya, faktanya hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami kekeringan. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami suam-suam kuku. Ada sebuah data dari Bilangan Research Center. Ini adalah lembaga survei yang resmi gitu ya. Jadi ini datanya bukan saya buat-buat, ya saya bikin-bikin tiba-tiba enggak. Ini benar-benar data yang disurvei. Kalau saya enggak salah ingat, sekitar 4.000 orang anak-anak muda generasi Z yang diinterview. Dan salah satunya ada ini pertanyaannya. Dalam 6 bulan terakhir, rata-rata berapa kali dalam seminggu kamu membaca dan merenungkan Alkitab secara pribadi selain saat ibadah atau persekutuan? Jadi ada sebuah pertanyaan yang menanyakan nih kepada anak-anak muda. Dalam seminggu berapa kali baca firman Tuhan secara rutin? Di luar gereja, di luar persekutuan gitu ya. 18,80% berbicara mengatakan bahwa mereka setiap hari atau 5 kali atau lebih dalam seminggu mereka membaca, merenungkan firman Tuhan. Wah ini bagus nih. Tapi cuma 18%. Sedangkan yang 3-4 kali dalam seminggu 15,10%. Yang cuma 1-2 kali dalam seminggu, waduh lebih banyak nih, 23,50%. Yang tidak rutin atau jarang, waduh ini paling banyak ya, 36,90%. Dan bahkan ada juga yang nggak pernah, 5,80%. Nah Bapak dan Ibu semua, ini anak-anak muda. Dan kita bisa lihat di sini bahwa ini sebuah fakta.
sebuah fenomena yang terjadi di mana hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah jauh dari Tuhan. Banyak sekali anak-anak muda yang hidupnya jarang merenungkan firman Tuhan. Ini buktinya. 36,90% ditambah yang 5,80% itu udah hampir setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka sangat jarang merenungkan firman Tuhan. Ini anak-anak muda ya Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang dewasa seperti apa. Tapi biar ini jadi sebuah gambaran bagi kita gitu loh. Bahwa fenomenanya saat ini seperti ini. Di tengah gempuran masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Seringkali membuat kita jadi terganggu untuk hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, Bapak dan Ibu semua, lewat firman Tuhan, kalau selama ini memang engkau sudah jauh, kalau selama ini memang engkau sudah kering di hadapan Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan begitu terus Bapak dan Ibu. Jangan besok makin parah, makin parah, makin parah. Gak. Kalau sampai hari ini engkau seperti itu ya gak apa-apa. Tapi kedepannya gimana dong? Kalau engkau jauh dari Tuhan, ya engkau dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau engkau merasa sudah kering dari Tuhan, ya ayo dong, ingat lagi kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya dalam kehidupanmu. Temukan lagi rasa cintamu terhadap Tuhan. Tuhan mau loh sayang sama kita. Dan bahkan gak cuma mau, dia benar-benar sayang sama kita. Dan dia mau membangun hubungan yang dekat dengan setiap kita. Itu poin pertama, Bapak dan Ibu, dari jemaat di Laodikia, bagaimana mereka adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Poin kedua, mereka adalah jemaat yang merasa kaya. Ya, di ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti ini? Kita perlu tahu latar belakangnya tadi kan ya sudah saya jelasin ya. Bagaimana mereka adalah kota yang ramai. Mereka kota yang maju. Mereka menjadi pusat perdagangan. Makanya di sini ada gambar emas. Menggambarkan kota yang kaya. Nah di sini juga ada gambar apa Bapak dan Ibu? Ini seperti coat, jaket ya, warna hitam. Warna apa? Warna hitam. Ingat ya, warna hitam. Karena mereka dikenal sebagai produsen jaket warna hitam. Kain wol warna hitam. Itu di Laodikia. Dan juga di sini ada minyak. Karena kota Laodikia itu adalah kota yang maju. Juga secara medis mereka bisa menghasilkan minyak untuk melumasi mata mereka. Jadi alat medis untuk menyembuhkan mata dan sebagainya. Nah ini latar belakang bagaimana. Kenapa Tuhan bicara bahwa mereka adalah melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Padahal kan kita lihat secara manusiawi mereka kaya gak? Mereka kaya. Kok dibilang Tuhan melarat, miskin, malang? Secara manusiawi mereka memproduksi kain wol hitam yang bagus. Tapi kok Tuhan bilang mereka telanjang? Secara medis mereka menghasilkan minyak untuk melumas mata, bisa menyembuhkan dan bagus. Tapi kok Tuhan bilang mereka buta? Kenapa? Karena mereka kaya akan hal duniawi. Bukan hal secara rohani di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bicara di ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Pakaian putih. Mereka produksi kain warna hitam. Jadi Tuhan berbicara benar-benar to the point gitu ya. Lu produksi kain warna hitam, itu bikin lu telanjang. Beli dari aku warna putih. Dan juga supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak dan Ibu, sedikit sejarah. Pada tahun 60 sampai 61, kota Laodikia ini pernah hancur karena gempa bumi. Oke? Kota-kota sekitar itu juga ikut hancur. Nah kota-kota sekitar Laodikia, mereka meminta bantuan secara dana kepada Kekaisaran Romawi untuk mereka bisa rebuild, mereka bisa bangun kembali kotanya. Nah kota Laodikia, enggak kita gak butuh bantuan. Kita bangun sendiri dengan kekayaan kita. Wah. Jadi jemaat-jemaat di Laodikia ini, kota Laodikia ini adalah jemaat-jemaat yang merasa kaya di hadapan Tuhan. Mereka merasa udah hebat, mereka merasa bajunya mereka bagus.
Mereka merasa secara medis mereka sehat. Mereka produsen minyak untuk melumas. Mereka juga pusat perdagangan yang artinya mereka kaya. Tetapi sekali lagi bagaimana Tuhan bilang bahwa mereka melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang. Menarik ya bagaimana Tuhan berbicara secara spesifik langsung dengan apa yang mereka sedang hadapi. Makanya Bapak dan Ibu semua, kita di hadapan Tuhan jangan sekalipun kita merasa hebat di hadapan Tuhan. Jangan sekalipun kita merasa kaya di hadapan Tuhan. Jangan sekalipun kita merasa gak butuh akan Tuhan. Percaya gak sih bahwa sampai hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Makanya di Hosea 13 ayat 6 dikatakan ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Begitupun di Mazmur 39 ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Bahkan dalam terjemahan Inggrisnya, we are merely moving shadows and all busy rushing ends in nothing. Kita cuman bayangan. Setiap hari kita sibuk kerja, kita sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Sampai kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Padahal semua kesibukan kita, apa katanya? Ends in nothing. Semuanya sia-sia. Bapak dan Ibu semua, lewat kedua ayat ini seharusnya mengingatkan kita siapa yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai sekalipun kita lupa akan Tuhan. Gak apa-apa kalau kita punya masalah, gak apa-apa kalau kita menghadapi masalah dan sebagainya. Tetapi jangan sampai engkau lupa dengan Tuhanmu. Jangan sampai engkau merasa hebat di hadapan Tuhan. Kita semua bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita siapa sih? Tanpa Tuhan kita bisa apa sih, Bapak dan Ibu semua? Dan ingat, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Dia begitu sayang terhadap setiap kita, Bapak dan Ibu semua. Dari 2 poin ini, saya pikir sudah mengingatkan setiap kita ya. Tapi ada 1 poin lagi Bapak dan Ibu. Yaitu mengenai persekutuan dengan Tuhan ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak dan Ibu saya mau nanya. Kalau kita ngetok pintu, itu artinya kita ada di depan atau di dalam? Di depan ya. Karena kalau di dalam kita mau ngetuk pintu mau buat apa? Bener ya. Berarti kita ada di depan pintu. Karena kita mau masuk. Makanya kita. Di sini Tuhan Yesus bilang. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya Tuhan Yesus ada di luar. Atau di dalam kehidupan orang Laodikia. Di luar ya Bapak dan Ibu ya. Makanya Tuhan Yesus ngetok. Dan di sini ada sebuah lukisan yang dimana latar belakang lukisan ini dari ayat yang kita baca nih, Wahyu 3 ayat 20. Pelukisnya adalah Holman Hunt. Ya, jadi dia seorang pelukis profesional. Ketika dia melukis ini, dia udah selesai, dia tunjukin nih ke rekan-rekan pelukis profesionalnya. Dia nanya, "Guys, dari lukisan ini kira-kira apa yang kurang ya? Ada yang salah nggak?" Nah pelukis-pelukis profesional semuanya tuh pada bilang, enggak ada yang salah kok, bagus semua. Nah sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, mungkin pernah dengar kisahnya ya. Kira-kira dari lukisan ini, ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Coba dilihat-lihat di terawang dulu. Ini kalau nggak ada yang jawab, nggak apa saya tungguin nih. Sampai jam 3 nih. Kira-kira ada yang salah nggak Bapak dan Ibu dari sini? Ada? Oh ini kalah nih sama yang ibadah 1 tadi. Ada yang salah nggak? Oh ini ada langsung gini. Saya bilang nih mata-matanya jeli. Apa jangan-jangan kolektor lukisan mahal nih ya. Coba tadi yang udah dengar ini ada apa yang salah nih?
Nggak ada gagangnya, nggak ada handle-nya Bapak dan Ibu. Coba lihat tuh, pintu kita tuh ada handle-nya ya kan? Ada gagangnya ya. Artinya apa? Di sini Holman Han bilang, akhirnya ada yang tahu nih. Padahal yang jawab ini, itu kan mereka nanya ya. Tiba-tiba ada seorang pelukis amatir bilang, Pak itu nggak ada gagangnya tuh, betul katanya. Akhirnya ada yang nyadar, akhirnya dia cerita, kenapa lukisan ini nggak ada gagangnya? Karena Holman di sini menggambarkan ini sebagai pintu hati, bukan pintu rumah. Yang namanya pintu hati terhadap Tuhan, Tuhan gak bisa maksa buka gagangnya. Karena gagangnya cuma ada di dalam kita. Artinya kita ketika ada Tuhan yang mengetuk pintu hati kita, pilihannya ada di tangan kita. Mau gak kita buka gagangnya? Mungkin selama ini engkau sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan gak benar-benar ada dalam hatimu. Iya ke gereja sih. Ikut persekutuan. Tapi mungkin engkau sebenarnya jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan udah gak lagi dalam hatimu. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan selalu menunggu setiap kita. Dan bahkan dia mengetuk pintu hati kita. Mau gak kita buka kembali buat Tuhan? Mau gak kita kembali dekat dengan Tuhan? Mau gak kita hidup dikuasai oleh Tuhan? Tuhan gak pernah maksa, makanya gak ada handle-nya. Tuhan gak pernah maksa buka gagang, buka paksa pintu hati kita, enggak. Itu semua tergantung kita. Mau gak kita membuka hati kita untuk Tuhan? Mau gak kita kembali membangun hubungan intim dengan Tuhan? Dan kalau kita mau, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak dan Ibu semua, kata makan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah dipneo. Yang artinya makan di sini tuh berbicara bahwa taking supper. Nah, supper itu adalah jam makan setelah jam makan malam. Kan kita kalau makan pagi, tadi udah pada sarapan Bapak dan Ibu? Kalau belum nanti bisa beli di depan ya. Promosi sedikit. Kita ada juga makan siang. Ya kan, kita lunch gitu ya. Ada juga jam apa? Ngemil. Di sini siapa suka ngemil? Nah, jam ngemil. Ada juga jam makan malam, ya kan? Dinner. Nah, satu lagi ada supper setelah jam makan malam. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau kita makan pagi, biasanya kita mau ke gereja nih ya, baru bangun. Misalnya gereja jam 9, baru bangun jam 8. Waduh, ayo cepet, belum siap-siap mandi, ayo mandi. Belum kamar mandi cuma satu gantian nanti ayo cepet kamu mandi cepet. Ya kan? Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ngalamin seperti itu. Kita kamar mandi cuma satu, berlima ya ganti-gantian mandi, ayo cepet, telat. Kan kalau udah kayak gitu, kira-kira makan pagi mau ke gereja keburu nggak? Udah pasti cepet tuh, yang ada aja roti langsung makan. Begitupun kalau pagi-pagi mau kerja, ya kan, misal bangun kesiangan, ada makanan, udah cepet aja deh, Indomie, rebus sambil make up misalnya ya, sambil rebus sambil benerin rambut. Cepet-cepet makannya. Begitupun juga kalau jam makan siang, ya nggak? Kita yang bekerja jam makan siang bisa jam 12, jam 1 udah harus balik lagi ke kantor, udah harus cepet-cepet tuh, jam 12 langsung jalan ke tempat makanan. Makanya kan kalau di dekat perkantoran, seringkali makanan itu udah siap jadi semua ya. Tinggal nyedok, makan, langsung balik lagi ke kantor. Tapi di sini muka-muka bos semua nih, nggak ada yang kerja jam 12 makan siang nih, nggak ada. Muka bos semua gitu ya. Nah, ini kan berbicara bagaimana makan buru-buru, ya kan, makan pagi, makan siang. Tapi kalau makan malam dan supper, kan kita udah nggak dikejar-kejar waktu lagi ya. Berbicara bagaimana kita makan tuh sambil nyantai, sambil ngobrol. Kan kalau misalnya kita dinner keluarga, saling ngobrol ya, bapak anak, ibu anak, anak ke orang tua. Gimana hari ini, gimana sekolahnya, gimana kuliah, gimana kerjaan. Dan di sini Bapak dan Ibu, makan bersama-sama dengan dia, Tuhan Yesus mau makan. Di sini artinya tuh taking supper. Yang artinya berbicara sebuah intimacy, fellowship, special relationship. Kenapa?
Karena makannya tuh makan supper. Artinya yang sambil nyantai, sambil ada obrolan, sambil berkomunikasi dengan Tuhan. Ini lebih daripada makan siang biasa, lebih dari makan pagi karena buru-buru. Tapi ini supper, yang artinya makannya ya sambil ngobrol, sambil nyantai, gak ada buru-buru. Ada obrolan apa, ya kan? Berbicara kedekatan, keintiman. Dan ini dengan Tuhan loh, Bapak dan Ibu semua. Bukan sembarang orang nih, tapi dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membangun hubungan yang intim dengan kita. Makanya Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tuhan gak pernah buka paksa. Tetapi Tuhan membiarkan kita. Mau gak kita buka untuk Tuhan kembali masuk dekat dengan kita. So Bapak dan Ibu semua, lewat 3 poin ini sekali lagi saya gak tahu sedang apa, bagaimana kerohanianmu di hadapan Tuhan. Apakah mungkin dari jemaat di Laodikia apa yang mereka rasakan pun juga kita rasakan saat ini? Mungkinkah engkau suam-suam kuku, mungkinkah engkau kering di hadapan Tuhan, atau mungkin engkau merasa kaya, merasa hebat, merasa gak butuh Tuhan, lupa dengan Tuhan. Atau mungkin engkau sudah gak dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin engkau sudah jarang bersekutu dengan Tuhan. Saya gak tahu dari mana ketiga poin ini yang mungkin relate dengan kondisi kita saat ini. Tapi saya mau bilang bahwa kalau engkau merasakannya saat ini, it's okay. Mungkin kau merasakan yang pertama, atau kedua, atau ketiga, atau tiga-tiganya, it's okay. Tapi jangan stay in that way. Jangan tetap seperti itu. Biar hari ini nanti kita berdoa, engkau mengambil keputusan di hadapan Tuhan untuk berubah. Untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalurnya. Bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Karena Tuhan mau. Tuhan mau, Bapak dan Ibu, Tuhan mau membangun hubungan yang intim denganmu. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Dia begitu memperhatikan kehidupan setiap kita. Bukankah keperluan kita, bukankah kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Tuhan? Bukankah kita selalu dicukupi oleh Tuhan? Karena Dia mengasihi saya dan mengasihi Bapak dan Ibu semua. Dia Tuhan yang baik, Bapak dan Ibu. Dia Tuhan yang sangat-sangat baik. Biar lewat 3 poin ini menjadi suatu peringatan bagi setiap kita. Dan ada 2 tambahan sebagai penutup dari teks yang sama, yaitu di ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak dan Ibu kalau lihat di sini, saya nulis kasihnya ada tanda kutip. Benar ya? Tanda kutip kasih. Kenapa? Karena di sini Tuhan berbicara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kenapa saya berikan tanda kutip? Karena seringkali kita sebagai manusia menggambarkan kasih sebagai apa? Berkat, kesembuhan, mujizat, pertolongan, jalan keluar. Padahal sebenarnya kasih Tuhan juga termasuk teguran dan juga hajaran dari Tuhan. Sama seperti orang tua kepada anak, kalau anak-anaknya melenceng, anak-anak melakukan kesalahan, pasti ada ditegur supaya disiplin. Begitupun juga kasih Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Kalau Dia menegur, Dia menghajar kehidupan kita, artinya kita perlu bertobat. Perlu bertobat. Sekali lagi ini yang berbicara Tuhan. Bapak dan Ibu, berbicara langsung kepada jemaat di Laodikia. Dan pun juga pasti berlaku bagi setiap kita. So, kalau hidup dikasihi oleh Tuhan, Tuhan gak cuman menyertai kita, Tuhan gak cuman memberkati setiap kita. Memang itu terus ada bagi setiap kita ya, pertolongannya gak pernah terlambat. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia juga loh menegur, Dia juga menghajar untuk kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Mungkin kita sering bertanya ya, jadi orang Kristen susah ya? Firman Tuhannya harus dilakuin banyak banget. Gampang gak untuk melakukan firman Tuhan? Gak gampang, susah. Tapi ingat ada pribadi dalam hati kita menjadi penolong bagi setiap kita, memampukan, memperdayakan kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Dan kenapa kita harus melakukannya? Karena lihat dong poin terakhirnya.
Kemenangan bersama Tuhan, ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak dan Ibu semua, kalau kamu merasa hari ini melakukan firman Tuhan kok kayak susah, ingat, rewardnya, hadiahnya juga gak kalah. Ya nggak main-main. Hadiahnya adalah kehidupan kekal, duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya. Dan kalau engkau mau mencapai hal tersebut, lakukan firman Tuhan. Bertobat kembali kepada Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hadiahnya nggak main-main. Makanya untuk kita bisa mencapainya juga nggak bisa main-main. Harus serius, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya di sini, tugas saya dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan dan gereja sudah selesai. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan mungkin teguran bagi setiap kita. Saya cuma terbatas sampai sini aja. Tapi setelah ini, bagaimana engkau di hadapan Tuhan, itu tergantung kita dengan Tuhan secara langsung. Lewat firman Tuhan hari ini, mau gak hidupmu diubahkan? Mau gak engkau kembali kepada Tuhan? Mau gak engkau membangun kembali hubungan yang mungkin sudah jauh dengan Tuhan? Mau gak engkau menemukan kembali rasa jatuh cinta kepada Tuhan? Kasih mula-mula tersebut terhadap Tuhan. Maka dari itu, saya akan tutup dengan beberapa pertanyaan untuk kita merefleksikan diri kita. Yang pertama, bagaimanakah keadaan rohani saya saat ini? Apakah mungkin sama seperti jemaat di Laodikia? Apakah mungkin saat ini saya suam-suam kuku? Apakah saat ini saya mungkin merasa kaya, merasa hebat di hadapan Tuhan? Atau mungkin selama ini saya sudah jauh dari Tuhan? Tanyakan kepada dirimu masing-masing. Sesuai dengan judul topik hari ini, how are you spiritually? Lalu yang kedua, apakah Tuhan harus menegur? Apakah Tuhan harus menghajar saya terlebih dahulu, maka saya baru sadar dan saya akan bertobat? Bapak dan Ibu, teguran dari Tuhan pasti gak enak. Pasti gak enak untuk kita terima. Maka dari itu kalau sampai hari ini kita masih ada, masih ada kesempatan untuk kita, teruslah perbaiki hidupmu. Kembalilah ke jalannya Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah yang bisa dan akan saya lakukan untuk kembali bertobat kepada Tuhan? Bisa dan akan ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau bisa doang, kita semua pasti udah hebat lah. Dekatkan diri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tetapi apa yang akan kau lakukan hari ini? Itu keputusanmu di hadapan Tuhan. Silakan direnungkan. Mungkin bagi yang mau mencatat, bagi yang mau memfotonya, untuk engkau renungkan masing-masing dalam saat teduhmu dengan Tuhan, dalam berdoamu, jam-jam doamu terhadap Tuhan. Silakan direnungkan. Bagaimana keadaan rohanimu saat ini? Apa yang perlu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan untuk kembali kepada Tuhan? Sekali lagi, tugas saya, tanggung jawab saya sudah selesai. Setelah ini, bagaimana engkau di hadapan Tuhan? Ingat, ada sosok pribadi Roh Kudus dalam hati kita yang selalu siap untuk menolong setiap kita melakukan hal-hal, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ingat Bapak dan Ibu, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan sayang sama kita. Apapun kondisimu hari ini, apapun permasalahanmu hari ini, ingat bahwa ada Tuhan yang selalu beserta setiap kita. Ingat ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita, memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Dan percaya bahwa penyertaannya selalu sempurna bagi setiap kita. Bapak dan Ibu semua, itu firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya undang kita semua berdiri. Saya undang WL Singer pemain musik.